Satu ketika Habib Abdullah bin Tahir datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. "Hei Abdullah, saya pengen ke kamar mandi, siapin sendal." "Baik guru." Disiapin sendal yang terbaik, sendal bagus, ditaruh, kemudian dipakai sama gurunya, masuk kamar mandi, kemudian berwudu. Itu guru keluar kamar mandi, sendalnya dilepas. Setelah sendal itu dilepas, berpisah dengan kaki gurunya oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu sendal diambil, bekas airnya diusap ke wajahnya, kemudian sendal itu diciumi, ditaruh plastik, ditaruh di dalam lemari, dan sampai dia meninggal nggak pernah dipakai itu sendal karena bekas gurunya. Sehingga dengan hal itu Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi wali min auliyaillah yang betul-betul mendapatkan maratib yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang-orang soleh, hubungan dengan gurunya baik. Sehingga ayo, oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki hubungan kita dengan para ulama, perbaiki hubungan kita dengan majelis-majelis ilmu, khususnya orang tua zaman sekarang. Ayo ajak anak-anaknya untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini zaman akhir, ini zaman sudah kacau luar biasa. Jangan Anda merasa aman di saat ini, karena ini akhir zaman. Wa gharibus saah, sekarang ini udah dekat kiamat. Sampai para ulama mengatakan laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim, kalau bukan karena ilmu dan para ulama, manusia sudah kayak binatang. Balhum adhal, bahkan lebih bejat, lebih berat, lebih biadab dari binatang. Hati-hati saudara-saudara sekalian, jangan berpangku tangan, apalagi sebentar lagi kita mau akhir tahun nih. Anda sudah tahu akhir tahun akan apa ada yang terjadi. Banyaknya nanti wanita-wanita bakal dirusak nanti zaman sekarang. Dan kalau sudah banyaknya kemaksiatan yang sudah merajalela, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nuzilul bala bi kathrati taubah di kathratil ma'asi wa dzunub. Diturunkan bala dan musibah karena banyaknya yang namanya dosa yang sudah merajalela. Hati-hati, jaga anak-anak kalian. Jangan bilang mau tahun baruan, mau ini mau itu. Jangan ajak keluar anak Anda. Jangan kasih izin keluar anak Anda. Di saat-saat itu banyaknya manusia pada bermaksiat, ajak keluar keluarga Anda baca ratib al-attas, ratib al-haddad, baca daripada ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga dan lindungi keluarga kita daripada kemaksiatan, saudara sekalian. Hati-hati. Ini sudah kacau keadaan. Kacau dengan kemaksiatan, saudara-saudara sekalian. Maka oleh sebab itu kita butuh dengan para ulama. Ini kalau nggak ada ulama, kita nggak ada yang nuntun. Kalau nggak ada ulama, kita udah rusak semua, saudara sekalian. Lebih-lebih kalau nggak ada ahlul bait Nabi Muhammad. Hati-hati saudara. Kita para habaib, kita para duriat Nabi Muhammad, datang ke Indonesia, masuk ke negeri-negeri, masuk ke pelosok-pelosok, bukan untuk mencari pangkat dan jabatan. Kami datang ke masjid-masjid bukan untuk mencari harta dan juga daripada popularitas. Kami datang ke tempat-tempat antum semua bukan untuk mencari penghormatan, saudara sekalian. Enggak, tapi kami ingin melayani umat baginda Nabi Muhammad. Kalian ini tuan saya ini pelayan Anda. Kenapa demikian? Karena ini didikan baginda Nabi Muhammad. Ini didikan Rasulullah. Kami yang melayani Anda. Dengan cara apa kami melayani Anda? Mengajak Anda dekat dengan baginda Nabi Muhammad, mengajak Anda dekat dengan Rasulullah. Yang belum dekat sama Nabi, kita kenalkan sama Nabi. Yang belum suka sholawat, kita ajarkan biar cinta dengan sholawat. Kita didik satu demi satu untuk cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Peranan para habaib ini luar biasa, saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Yang namanya titipan pasti bakal ditanyain lagi sampai nanti sama Nabi Muhammad. Nanti datang kita di hari kiamat, datang ya Rasulullah, sekarang saya ini bingung, pengen minta syafaat pertolongan. Nabi tanya, baik wahai umatku, saya kasih kamu pertolongan, tapi saya ingin tanya dulu, amanat saya dijaga enggak? Titipan saya dijaga enggak? Apa itu ya Rasulullah? Apa Nabi bilang dalam hadis? Taraktukum tsaqalain, kitaballah wa itrati. Saya tinggalkan dua pusaka, yaitu apa? Al-Quran dan juga anak keturunanku. Idza tamassaktum bihima, kalau kamu pegangi keduanya dengan sebenar-benarnya, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu jaminan dari baginda Nabi Muhammad. Berapa banyak dzurriyyat Nabi Muhammad yang telantar di luar sana Anda tidak mau tahu.
Berapa banyak keturunan Nabi Muhammad yang menahan lapar, Anda tidak mau tahu, saudara sekalian. Dulu di zaman Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang mufti besar, ulama besar. Beliau itu Syekh Khusuyu, guru di atas guru. Ini kalau udah Syekh Khusuyu berarti yang ngaji bukan orang biasa, yang ngaji itu pakar-pakar, mufti-mufti. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari, dulu itu beliau adalah mufti besar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika beliau sedang ngajar begini, membahas masalah ahkam syariah, kemudian datang satu perempuan. Satu perempuan datang, teruskan apa jangan? Oh iya. Datang satu perempuan kepada beliau. Ketika datang ketuk pintu, beliau lagi ngajar sama murid-muridnya. Dibuka pintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan sudah tua. Kemudian akhirnya apa? Tanya Syekh Zakaria Al-Ansari, ada hajat apa? Kemudian ini perempuan bilang, wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, saya datang kemari untuk meminta zakat. Saya minta zakat ke sini. Saya adalah dzurriyyat Nabi Muhammad. Saya seorang syarifah. Saya dzurriyyat Nabi. Saya minta zakat. Apa kata Syekh Zakaria Al-Ansari? Zakat gak boleh buat keluarga Nabi. Zakat itu diharamkan buat keturunannya Rasulullah. Gak boleh nerima zakat keturunan Nabi Muhammad. Zakat itu adalah harta kotor. Keturunan Nabi ini disucikan oleh Allah dan nasnya diabadikan di dalam Al-Quran. Yutahhirkum tathira. Gak boleh zakat. Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Gak boleh kamu nerima zakat, kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Apa kata ini syarifah? Wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, kenapa saya tidak boleh zakat? Ya kata Syekh Zakaria, karena diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini syarifah bicara, saya punya 4 anak yatim di rumah, nggak ada yang ngasih saya sebutir nasi. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat? Saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad. Anak saya 3 hari belum makan, mereka anak yatim kelaparan. Saya tidak punya apa-apa dan aku adalah seorang wanita. Nangis Syekh Zakaria Al-Ansari. Mendengar jawaban demikian, kenapa? Di zaman beliau saja keturunan Nabi Muhammad banyak diacuhkan sama umat. Di zaman beliau saja umatnya Rasulullah sudah nggak peduli sama keluarga baginda Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Beliau langsung masuk ke dalam, semua bahan-bahan makanan semuanya dikumpulkan dengan berderai air mata, dia kumpulkan, dia berikan kepada syarifah. Ini syarifah, hadiah untukmu, kalau nggak ada apa-apa minta kemari, saya akan jamin daripada kehidupanmu. Setelah itu baru beliau fatwakan, mulai saat ini zakat untuk keluarga Nabi Muhammad dari magelah saya dibolehkan. Jadi ada zakat itu, ada yang memperbolehkan sampai dzurriyyat Nabi Muhammad dapetin zakat boleh. Kenapa? Baitul Mal udah nggak ada dan umat Nabi Muhammad nggak peduli sama keluarga Nabi Muhammad.